Sekarang kita akan membahas tema terakhir dari Injil dan penggembalaan bagi jiwa. Kita akan membahas tema hari ini di kebaktian sore, yaitu Injil dan kerinduan hidup bagi Allah. Mari kita membaca dari Yohanes pasal yang pertama. Yohanes pasal yang pertama, saya mengajak kita membaca dari ayat yang ke-12 sampai ayat yang ke-14. Yohanes 1 ayat 12 sampai 14. Saya bacakan bagi kita. Saya membacakan ayat 12 sampai 14. Tetapi semua orang yang menerimanya diberinya kuasa supaya menjadi anak-anak Allah, yaitu mereka yang percaya dalam namanya. Orang-orang yang diperanakan bukan dari darah atau dari daging, bukan pula secara jasmani oleh keinginan seorang laki-laki, melainkan dari Allah. Firman itu telah menjadi manusia dan berdiam di antara kita. Dan kita telah melihat kemuliaannya, yaitu kemuliaan yang diberikan kepadanya sebagai anak tunggal Bapa, penuh kasih karunia dan kebenaran. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur karena Kristus telah menjadi manusia dan diam di antara kami. Dan kami telah melihat kemuliaannya, yaitu kemuliaan yang diberikan kepadanya sebagai anak tunggal Bapa yang penuh kasih karunia dan kebenaran. Kami bersyukur karena kami menjadi kepunyaan-Mu oleh karena kuasa yang Engkau berikan yang menjadikan kami anak-anak Allah. Kami bersyukur karena dalam kepercayaan kami kepada nama Kristus, kami diperanakkan menjadi milik Tuhan, bukan dari darah atau dari daging, bukan secara jasmani oleh keinginan seorang laki-laki, melainkan dari Allah. Kami bersyukur untuk semua ini dan kami ingin mengenang peristiwa Natal dengan kesadaran yang sangat-sangat jelas untuk kami hidup bagi Tuhan. Demikianlah Tuhan sudah memilih kami dalam anugerah Tuhan dan kami ingin hidup di dalamnya sebagai orang-orang yang menghidupi kehidupannya bagi Allah kami. Berikanlah kami pengertian melalui hamba-Mu yang hina ini. Biarlah setiap perkataan yang Tuhan mau dinyatakan dengan setia oleh hamba-Mu ini. Dan hanya karena kekuatan, anugerah dan penopangan dari Roh Kudus, hamba-Mu akan sanggup menjalankannya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudara sekalian, semua orang saleh ingin hidup bagi Allah. Dan ini merupakan tanda yang ada dalam orang-orang saleh di perjanjian lama. Banyak orang-orang di perjanjian lama menjadi contoh untuk hidup yang punya kerinduan besar dihidupi bagi Allah. Kita melihat di dalam kitab Kejadian ada Abraham yang mempunyai kerinduan besar untuk berjalan di dalam tuntunan Allah. Di dalam kitab suci kita melihat ada Musa yang mengatakan, izinkan saya mendapatkan kesempatan disertai oleh Tuhan. Jika Tuhan tidak menyertai kami, jangan suruh kami melangkah sedikit pun. Sebab kami tidak mau bergerak kecuali Tuhan memimpin kami. Dan Musa meneruskan permintaannya dengan mengatakan, berikan aku kesempatan memandang wajah-Mu. Biarlah aku melihat kemuliaan-Mu. Tuhan tidak berikan Musa wajahnya, tapi Tuhan izinkan Musa memandang kemuliaannya dari jalan belakang. Nah, maka saudara sekalian, Musa lihat dari bagian belakang dan dia melihat kemuliaan yang bukan dipamerkan lewat Tuhan menghadapkan wajah. Namun di dalam kitab Bilangan, Tuhan mengatakan kepada Musa, berkatilah orang Israel sedemikian, Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu. Saudara, kalimat di dalam berkat ini merupakan kalimat yang menjawab kerinduan dari Musa. Musa mengatakan, izinkan aku memandang kemuliaan-Mu. Dan Tuhan mengatakan, belum. Tapi aku jawab doamu. Suatu saat Israel akan mendapatkan aku menghadapkan wajah kepada mereka. Kapankah Tuhan menghadapkan wajah kepada Israel? Saudara, di dalam Injil Yohanes dikatakan, waktu ketika Allah menghadapkan wajah kepada Israel adalah waktu inkarnasi. Ketika Sang Firman jadi manusia, itulah saat Tuhan rela menghadapkan wajahnya kepada Israel. Nah, saudara sekalian, ada orang seperti Musa yang merindukan hal ini, tapi Tuhan baru menjawabnya di dalam kehadiran Kristus.
Tetapi kenapa ya banyak orang yang saleh merindukan kehadiran Tuhan? Karena orang-orang ini sadar bahwa hal yang sudah hilang dari manusia di Taman Eden adalah kehadiran Tuhan. Apa sih yang kurang dari manusia? Manusia bukan kurang pendidikan, bukan kurang kekayaan, bukan kurang kepintaran, bukan kurang di dalam hal yang berkait dengan public life. Tapi manusia kekurangan Tuhan. Kalau kurang Tuhan, berarti Tuhan harus datang untuk memenuhi kebutuhan manusia. Banyak lukisan di abad pertengahan sampai zaman Renaissance menggambarkan lukisan pengusiran Adam dan Hawa dari Taman Eden. Semua pelukis melukis dengan wajah penyesalan yang tidak habis-habis. Ada yang melukis Adam, tutup wajahnya, tanda sangat menyesal. Tindakan yang dia lakukan, tindakan yang begitu singkat, tapi efek yang diberikan begitu parah dan begitu rusak. Banyak kali kita tidak menyadari tentang efek seperti ini. Saudara sekalian, iblis adalah pribadi yang bertentangan dengan Tuhan, yang melawan Tuhan dengan pekerjaan yang sangat efisien. Dia memujuk kita untuk melakukan satu tindakan saja, tapi efek dari satu tindakan ini mungkin menghancurkan nasib dari begitu banyak orang. Ketika seorang ayah, seorang kepala keluarga, seorang suami tidak mau hidup di dalam kekudusan, dengan sembarangan terima godaan dari setan, waktu dia melakukan satu tindakan bodoh, tindakan ini merusak seluruh keluarganya. Waktu seorang pemimpin tidak mengabaikan peringatan dari Tuhan, cuma dengar nasihat setan demi satu hal yang berkait dengan kenikmatan singkat, entah itu kenikmatan kekayaan ataupun itu kenikmatan di dalam hal kelimpahan dari hawa nafsu yang diekspresikan dengan liar. Pemimpin itu merusak nasib dari satu bangsa yang besar. Saya bersyukur dengar sharing dari satu orang yang sekarang menjadi penatua di pusat. Dia mengatakan, saya adalah orang yang paling anti segala macam hal yang berkait dengan dosa di perusahaan saya. Dan waktu dia tangani bidang keuangan, dia tidak pernah mau setujui ketika ada orang minta keluarkan uang untuk perjalanan bisnis. Saya ada perjalanan bisnis dan saya perlu traktir orang minum-minum alkohol. Bolehkah direimburse ke perusahaan? Dia mengatakan tidak. Kalau aku mau pergi ke night club demi entertain klien, bolehkah ini direimburse? Dan dia dengan tegas mengatakan tidak. Dia menghemat begitu banyak uang dari perusahaan dan dia dihormati. Tapi kenapa dia begitu dihormati? Karena dia sendiri tidak pernah ambil keuntungan yang berkait dengan aji mumpung. Saya adalah orang yang bisa ACC, saya bisa pakai uang dengan sembarangan. Kalau dia lakukan perjalanan bisnis sendiri, maka seluruh perjalanan dan hotel dibayar oleh perusahaan seperti sebagaimana seharusnya. Tapi waktu dia bawa istrinya ikut, dia tidak izinkan perusahaan membayar kecuali untuk tiket dia pribadi. Tiket istri dia yang bayar sendiri, hotel dia bayar sendiri. Kenapa? Supaya perusahaan menghargai. Saya jaga uang perusahaan, diriku pun ketat. Dan orang lain saya perlakukan ketat. Nah, dia mengatakan saya tidak pernah tertarik untuk melakukan bisnis dengan cara pelampiasan hawa nafsu. Banyak orang mengatakan dunia kerja memang begini kok, nggak ada cara lain. Tapi saya sudah bertemu dengan orang-orang yang punya integritas hidup suci, yang pertahankan integritas seperti ini dan berhasil di dalam hal yang berkait dengan materi. Mereka bukan orang miskin, mereka punya keuntungan berlimpah sekali. Tapi mereka tidak tempuh jalan yang katanya semua orang tempuh. Maka jangan mau ditipu oleh setan. Setan mengatakan, everybody does it. Semua orang lakukan. Sudahlah, ini wajar kok. Memang dosa, tapi wajar. Semua orang lakukan. Jangan dengar. Karena saya minta saudara doa sama Tuhan untuk tunjukkan. Ada orang-orang yang tidak lakukan dan tetap bisa berhasil. Orang mengatakan di dunia politik mana bisa lurus? Ada. Dan saudara harus percaya Tuhan tidak akan meninggalkan. Di dunia bisnis mana bisa lurus? Bisa. Kalau kita tidak percaya Tuhan, kita tidak berhak hidup untuk membela namanya. Tapi kalau kita mengatakan saya mau hidup bagi Tuhan, Tuhan tidak mungkin tinggalkan saya. Selalu ada alternatif yang namanya hidup suci. Dan Tuhan akan pimpin dan sertai. Maka beranilah melangkah di dalam kekudusan. Dan Tuhan akan tunjukkan bahwa Dia adalah Allah yang tidak akan meninggalkan orang-orang yang mau setia ikut Dia. Tapi begitu kita berpaling, begitu kita mulai abai, begitu kita lakukan satu hal kecil,
karena godaan setan, maka seluruh karir bisa rusak atau seluruh orang yang ada di dalam kuasa atau di dalam kepemimpinan kita menjadi rusak. Maka hati-hati, jangan ambil langkah yang bodoh. Langkah bodoh efeknya bukan bodoh tapi jahat. Langkah bodoh bukan bodoh tapi merusak dan akhirnya menghancurkan pekerjaan Tuhan. Nah, saudara, Adam keluar dari Taman Eden dengan rasa sangat malu, tapi dia tidak bisa balikan waktu. Dia tidak bisa minta maaf lalu efeknya hilang. Saudara, permintaan maaf tentu harus dinyatakan, tetapi efek yang Tuhan mau kita tanggung akan selalu ada. Ada yang namanya holy grief, duka cita yang suci, mengingat saya pernah berdosa dan saya tanggung duka cita ini seumur hidup, supaya jaga diri tidak lagi jatuh ke dalam kesalahan yang sama. Saudara, orang bisa jatuh dalam dosa, bisa. Tapi waktu dia bertobat, dia mesti janji sama Tuhan, saya tidak akan jatuh dalam dosa ini lagi. Dan saya akan janji sekuat tenaga, mohon Tuhan pimpin saya. Nah, inilah yang menjadi satu kemungkinan orang dipulihkan. Tapi holy grief, duka cita karena pernah berdosa, tidak boleh tidak ada. Nah, maka saudara sekalian, ketika Adam terusir dia tidak bisa balikan. Efek yang rusak menjadi balik kepada titik nol, tidak bisa. Nah, maka Adam jatuh dalam dosa dan yang membuat dia sangat sedih adalah dia dikeluarkan dari Taman Eden. Saudara, apa sih Taman Eden itu? Ada banyak sekali ahli perjanjian lama yang sepakat dan sudah lumayan konsensus, persetujuan dari para ahli sudah hampir di dalam titik sama-sama sepakat bahwa Taman Eden sebenarnya adalah simbol dari Holy of Holies, ruang maha suci yang ada di surga. Waktu diwujudkan di bumi, diwujudkan di dalam Taman Eden ini. Berarti siapakah Adam? Adam adalah imam. Dia yang berhak untuk mempersembahkan dirinya kepada Tuhan, untuk menjalankan kehendak Tuhan sebagai gambar Allah. Maka di tempat maha suci, Adam menjadi persembahan bagi Tuhan di dalam hidupnya. Persembahan hidup, karena belum ada dosa. Tapi setelah jatuh dalam dosa, Adam mempersembahkan persembahan yang mati. Mesti dimatikan untuk datang kepada Tuhan. Nah, maka Roma pasal yang ke-11, di dalam surat Roma pasal yang ke-12, Paulus mengingatkan bahwa kita semua adalah persembahan yang hidup. Persembahkanlah dirimu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang tak bercacat di hadapan Tuhan. Nah, kenapa kita persembahkan diri sebagai persembahan hidup? Karena ini yang dilakukan Adam. Adam ada di ruang suci dan dia boleh datang kepada Tuhan dengan dirinya. Nah, maka waktu dia diusir dari Taman Eden, dia kehilangan Tuhan. Dia kehilangan kesempatan ada di ruang yang dekat dengan Tuhan. Dia terusir dari ruang maha suci dan dia tidak bisa balik. Saudara, ketika Tuhan usir Adam keluar dari Taman Eden, dia diusir keluar dari pintu timur dan Tuhan menempatkan kerub dengan pedang yang menyala menjaga gerbang timur. Nah, ketika Tuhan suruh Salomo bikin bait suci, dikatakan orang masuk dari bait suci lewat pintu timur. Nah, ini berarti pembalikan dari pengusiran. Adam diusir keluar dari gerbang timur dan waktu manusia balik, manusia diundang masuk dari pintu timur. Berarti Tuhan mau balikan lagi yang dulu dia sudah lakukan untuk mengusir Adam. Adam jatuh dalam dosa, saya usir, sekarang saya mau panggil manusia kembali. Tapi bisakah semua manusia kembali? Ternyata tidak. Karena waktu orang Israel beribadah di bait suci, mereka diwakilkan oleh imam. Imam yang boleh masuk ke ruang maha suci, mempersembahkan korban di dalam penentuan Tuhan. Dan di dalam ruang maha suci, dia akan melihat the footstool of the Lord of hosts. Dia yaitu Tuhan semesta alam. Tuhan yang memimpin pasukan besar malaikat. Menjadikan tabut perjanjian sebagai tumpuan kakinya. Dan di tabut perjanjian ada dua kerub dengan sayap yang saling menyentuh satu sama lain. Ini gambaran yang sangat indah. Di Taman Eden kerub pakai pedang mencegah manusia masuk. Tapi di ruang maha suci kerub sujud menyembah Tuhan di kakinya Tuhan. Seolah-olah kerub itu mencium kaki Tuhan di tempat tumpuan kakinya. Nah, maka ada gambaran indah yang merupakan simbol. Tuhan mau panggil manusia kembali untuk menikmati kehadiran Tuhan. Maka hal ini perlu kita pahami. Manusia jatuh dalam dosa dan kehilangan kehadiran Allah. Bukan hanya kehilangan kemuliaan Allah yang sifatnya abstrak,
Tapi manusia kehilangan kemuliaan Allah karena manusia kehilangan diri Allah. Kalau diri Allah tidak ada, bisa diganti pakai apa? Saudara, seluruh harta di dunia tidak mungkin mengganti Allah. Saya sangat terharu ketika baru praktek di Bintaro. Dulu saya adalah Adi Prasetyanya Bintaro. Gitu ya. Saya praktek di sana, kemudian hal yang sangat membuat saya terharu adalah pengalaman PI di rumah sakit. Waktu itu PI di rumah sakit yang bikin saya sangat terharu adalah ada seorang bapak-bapak lansia, rajin sekali ikut PI. Lalu saya diskusi, bicara, akhirnya dia memberitahukan masa lalu dia. Saya baru praktek, saya belum terlalu kenal siapa-siapa orang-orang di Bintaro. Dan dia mengatakan, saya sangat senang pelayanan di sini karena saya kehilangan istri saya karena sakit, lalu meninggal. Di mana istri bapak meninggal? Di rumah sakit ini. Saya rawat dia, saya temani dia. Dan waktu dokter mengatakan sudah tidak ada harapan, saya terus dampingi dia. Sampai akhirnya Tuhan panggil dia. Maka saya terus terkenang kepada istri saya. Dengan hati sedih kehilangan dia. Dan saya berjanji kepada Tuhan, Tuhan, jika Engkau mau menghibur hati saya, menguatkan saya, membuat saya mampu jalan lewati duka cita ini, maka saya akan kabarkan Injil-Mu di tempat yang memberikan duka cita paling besar kepada saya. Setelah dia janji seperti ini, dia tidak pernah bolos untuk terus memberitakan firman kepada orang-orang di rumah sakit itu. Dan dia lebih berkuasa dari saya. Karena waktu dia datang, dia tidak pakai ayat firman atau kutip John Calvin. Dia mengatakan, saya juga pernah nunggu orang di sini waktu istri saya sakit. Yang nunggu semua terharu dengar cerita dia. Kalau saya yang datang, permisi, kami mau mendoakan. Yang jaga bilang, dari mana? Oh, dari GRI Bintaro. Anda siapa? Mahasiswa praktek atau hamba Tuhan mau mendoakan. Oh, maaf, lagi mau makan, gak bisa. Tapi kalau dia sakti, dia mengatakan, Bapak lagi jaga ya? Iya. Yang dijaga siapa yang sakit ini? Oh, mama saya. Oh, saya juga dulu di sini jaga istri saya. Oh, istri Bapak sakit apa? Oh, kena sakit parah, sudah meninggal. Oh, sudah meninggal ya? Iya, saya jaga dan rawat sampai saat terakhir di rumah sakit ini. Oh, begitu ya. Bolehkah saya mendoakan mama, bapak yang sedang sakit? Silakan. Nah, dia terus tembus. Nah, maka saudara, dia mengatakan, saya mau berjanji, terus beritakan firman. Karena apa yang saya alami, saya mau jalankan untuk jadi berkat. Saya mau hilangkan duka cita saya dengan pengharapan mengikuti kehendak Tuhan memberitakan Injil. Nah, ini merupakan gambaran yang saya dapat. Maka saya jadi sadar ketika manusia mau menjalani hidup, dia menyadari jalan hidup yang dia lakukan adalah jalan hidup yang tidak ada arah dan tidak ada guna jika dia kehilangan hal yang paling utama dan penting. Yang paling utama dan penting hilang tidak bisa diganti oleh apapun. Nah, orang ini cerita terus kepada saya ketika awal kehilangan, dia sedih bukan main. Dulu sebelum kehilangan pasangannya, dia punya begitu banyak keinginan. Mau beli rumah, mau kerja ini, mau kerja itu, mau tabung untuk ini, itu, mau liburan, mau pikir pindah rumah tinggal di tempat yang lebih bagus. Begitu istrinya sakit dan akhirnya dipanggil Tuhan, dia mengatakan, saya cuma mau satu. Jika boleh saya dapat kembali memperoleh istri saya hidup bersama dengan saya. Saya tidak lagi punya keinginan yang lain. Dia lebih penting dari yang lain. Lebih penting dari harta, lebih penting dari karir, lebih penting dari rumah, lebih penting dari apapun. Tapi Tuhan tidak izinkan aku bertemu dia sampai nanti saatnya kebangkitan. Maka dia mengatakan, saya mau melegakan duka cita saya dengan melayani orang lain. Nah, inilah kemenangan yang besar. Di titik di mana tempat dia mengalami trauma kehilangan. Di titik itu dia menjadi menang karena memberitakan firman. Nah, saudara, banyak orang sudah kehilangan Tuhan tapi mau melegakan dirinya dengan hal-hal yang tidak penting. Waktu ditanya apa tujuan hidupmu? Ya, yang penting bisa dihargai orang. Yang penting hidup jadi orang. Banyak orang disuruh hidup jadi orang. Padahal sudah orang. Ayo kamu belajar yang rajin di sekolah. Kenapa? Supaya jadi orang. Loh, sekarang apa? Pra-orang. Sekarang aku juga orang. Ya, tapi kamu orang yang belum orang. Kenapa orang yang belum orang? Karena belum sukses. Nanti sudah sukses baru jadi orang. Nah, di kampung orang mau pergi ke kota. Waktu ditanya sama orang tuanya, kenapa nak kamu mau pergi ke kota? Saya mau jadi orang di sana. Memang di kampung bukan orang, orang-orangan mungkin. Saya mau jadi orang. Engkau sudah orang kok. Nah, kenapa mau jadi orang? Karena merasa dirinya kehilangan status, kehilangan wibawa, kehilangan kemuliaan. Tapi kemuliaannya dipahami dengan cara salah.
Kemuliaanmu apa? Kemuliaanku adalah dianggap sukses, dianggap berhasil, dianggap punya kemandirian finansial, dianggap punya kemandirian karena karir yang melejit. Nah itu sebabnya banyak orang melihat karir, kemudian keuangan, kemudian kesuksesan di dalam membangun bisnis menjadi hal yang diidam-idamkan. Sekarang banyak anak muda mengagumi orang-orang muda yang dengan cepat punya perusahaan yang menghasilkan uang banyak. Wah ini cita-cita yang besar sekali. Saya diskusi dengan satu pemuda, dia tinggalkan pekerjaannya untuk mulai berusaha. Saya tanya kenapa berusaha? Saya terinspirasi oleh orang ini. Orang ini kamu dengar tahu dari YouTube. Sekarang ini ada satu tempat kuliah baru namanya UI. UI ini sangat penting ya, University of YouTube. Jadi kamu kuliah di mana? Di YouTube. Kamu tahu cara olahraga dari mana? YouTube. Kamu tahu teknik kesehatan dari mana? YouTube. Kita ini sudah jadi murid YouTube loh, semuanya YouTube. Bahkan jangan-jangan khotbah pun YouTube, kecuali YouTube GRI Karawaci itu oke. Atau Tota Scriptura. Nah saudara, dia mengatakan saya mau punya financial freedom. Saya mau punya bisnis yang melejit sukses. Saya mau mempunyai kehebatan di dalam membangun kerajaan saya. Itulah cita-cita saya. Bayangkan ya, semua orang tahu dia kekurangan sesuatu. Tapi dia terlalu gampang menyerah kepada definisi dunia tentang hal apa dia sudah hilang. Akhirnya dia tidak cari Tuhan. Manusia kehilangan Tuhan dan harusnya manusia kembali kepada Tuhan. Tapi tidak ada yang sadar akan hal ini. Namun Tuhan mengizinkan ada contoh di dalam Alkitab dari orang-orang yang meskipun hidupnya tidak sempurna, tapi mereka sangat ingin cari Tuhan. Saudara, apakah bedanya Daud dengan Saul? Banyak orang bertanya tentang hal ini. Saul salah apa sih? Dia tidak tunggu Samuel waktu mau mempersembahkan korban. Padahal Samuel sudah bicara kepada Saul secara nubuat. Nanti kamu akan jadi raja. Tunggu saya di tempat ini. Di mana? Gilgal atau apa saya lupa. Tunggu saya atau ya nanti sudah baca sendiri ya. Tunggu saya di tempat ini dan saya akan persembahkan korban untuk kamu. Nah ini satu nubuat yang Samuel sudah ingatkan. Waktu kamu jadi raja jangan lupa hal ini. Dia sudah jadi raja dan dia abaikan hal ini. Dia sendiri persembahkan korban karena rakyat sudah mulai tercerai-berai. Ketakutan tidak ada Samuel ikut memimpin. Nah saudara sekalian, apa bedanya? Saul kesalahannya sepertinya kecil. Lalu apalagi kesalahannya? Disuruh membasmi orang Amalek dan dia selamatkan Raja Amalek. Dia tidak membunuh Agag dan dia tidak mematikan banyak ternak yang sehat dan bagus. Waktu Samuel datang, Samuel mengatakan, saya dengar ada kambing bunyi. Waduh susah ya, menyembunyikan kambing, kambing pasti bunyi. Leonard Ravenhill pernah khotbah seperti ini. Orang yang sembunyikan dosa, itu seperti Saul yang sembunyikan kambing. Saudara kalau sembunyikan kambing mana bisa disuruh diam ya? Hei kambing, diam. Kambing jawab, itu udah gak diam. Nah maka saudara, Saul sembunyikan kambing, kambing gak bisa diam. Begitu Samuel datang, Saul sudah perintahkan kepada seluruh kambing dombanya Agag. Seluruh sapi, diam. Kalau Samuel datang semua tenang. Sapi mana ngerti hal ini? Sapi gak bisa bahasa Ibrani. Kambing domba gak bisa. Maka Saul mengatakan diam, mereka bilang be, mereka bilang mu, mereka bilang ba. Saya nggak tahu bedanya kambing dan domba. Saudara suaranya seperti apa? Mungkin kalau kambing embe, kalau domba domba, saya nggak ngerti. Nah saudara, waktu Samuel datang dia dengar suara binatang. Itu suara binatang apa? Saul mengatakan, ya itu ya binatang lah, ada kambing, ada domba. Milik siapa? Ya orang Amalek. Kenapa tidak dibunuh? Saya pikir-pikir ya, nasihat bunuh itu salah. Itu tidak efisien. Kita kan harus mengefisienkan segala berkat Tuhan. Masa dibuang-buang? Ini ada daging yang begitu banyak untuk dijadikan korban. Kenapa dibunuh? Lebih baik diambil lalu dijadikan korban. Lalu Samuel mengatakan, mana sih yang penting bagi Tuhan? Kamu punya prinsip efisiensi atau kamu mentaati firman? Mana yang lebih baik bagi Tuhan? Nah, saudara Saul tidak mau dengarkan firman. Lalu Tuhan mulai berpaling dari Saul. Lalu saudara mengatakan Daud juga pernah salah loh. Daud salahnya besar sekali. Dia pernah berzina lalu dia atur strategi untuk suami dari perempuan yang dia sudah pernah tidur bersamanya mati di peperangan. Bukankah ini orang jahat luar biasa? Tapi kenapa dia bisa balik? Kenapa dia bertobat? Yang satu mati dalam dosanya, yang satu berpaling dari dosanya. Apa bedanya? Saudara kalau selidiki hidup dari orang-orang di dalam Alkitab, mari selidiki secara eksistensial. Saya mau tahu bagaimana saya harusnya hidup. Apa beda Saul dengan Daud? Mengapa Saul binasa dan Daud menjadi contoh orang yang setia kepada Tuhan? Dia tidak setia.
Dia tidak sempurna, dia punya kesalahan besar bukan main. Tapi satu hal yang tidak pernah lupa Tuhan perhitungkan pada Daud adalah Daud selalu mau cari Tuhan. Saudara, apa bedanya seorang anak nakal, tapi setelah nakal dia langsung cari mama atau papanya lagi. Bedanya dengan orang yang tidak terlalu nakal, tapi tidak pernah anggap kehadiran orang tuanya penting. Ini beda sekali. Saudara lebih suka mana ya? Seorang anak yang baik, di sekolah gak pernah terlambat, PR semua baik, semua tugas baik, tapi juga gak terlalu senang datang ke saudara. Waktu ditanya, anakmu si junior, ranking berapa dia? Ya ranking 1 lagi, ranking 1 ya? Iya, gak pernah ada masalah, gak pernah. Sekolahnya baik, baik. Bangun pagi gimana? Bangun pagi baik, langsung bereskan tempat tidur. Pokoknya lakukan apa yang dinyanyikan itulah. Bangun tidur dia langsung mandi, tidak lupa menggosok gigi. Habis mandi dia tolong ibu membersihkan tempat tidurnya. Dia sangat baik, dia juga sekolah berprestasi, semua baik. Tapi aku sedih sekali dengan keberadaannya. Kenapa? Karena dia tidak terlalu menyenangi berada dengan papa mamanya. Dia lebih senang sibuk, dia lebih senang ada di luar. Dia lebih senang karirnya, dia lebih senang kesibukannya. Wah saudara, mungkin ada orang tua rasa begini ya. Anakmu sekarang sedang sibuk sekali, tidak lagi punya waktu untuk orang tuanya. Lalu saudara mulai pikir-pikir, waduh saya rindu ya. Rindu apa? Rindu seorang anak yang mau merindukan pelukan orang tuanya. Yang mau datang kepada orang tuanya. Yang mau dekat dengan orang tuanya. Nah Daud orang yang tidak sempurna. Tapi dia selalu datang ke Tuhan. Ada saat dia lupa Tuhan dan dia hancur. Tapi setelah itu dia mengatakan saya mau balik kepada Tuhan. Aku sudah berdosa kepada Tuhan. Itu sebabnya seruan dia lain dengan seruan Saul. Seruan dia mengatakan Tuhan, jangan ambil rohmu daripadaku. Jangan tinggalkan saya. Sedangkan Saul tidak berseru seperti itu. Saul cuma serukan, jangan tinggalkan saya Samuel. Supaya rakyat ini tetap melihat saya sebagai raja. Saul cinta tahtanya lebih daripada Tuhan. Sedangkan Daud mencintai Tuhan. Maka kejatuhannya, kejatuhan sementara. Dia balik kembali karena dia mau datang kepada Tuhan. Dia sadar, aku kurang Tuhan. Aku bisa hidup kalau ada Tuhan. Dan ini yang harusnya kita miliki. Saudara, gak ada orang sempurna, tidak pernah cacat. Tapi semua orang yang cari Tuhan, dia ada harapan mengalahkan dosa. Nah itulah yang terjadi, yang jadi perbedaan sangat-sangat esensial antara Saul dengan Daud. Saul tidak terlalu interested dengan Tuhan. Dia tidak terlalu anggap Tuhan itu penting. Sedangkan Daud sebaliknya, meskipun dia pernah jatuh, namun dia mengatakan Tuhan itu segalanya bagi saya. Berapa banyak puisi, doa dan nyanyian yang dia kompos menyatakan hatinya yang merindukan Tuhan. Berapa besar keyakinan dia akan Tuhan. Dia bahkan berani mengatakan Tuhan akan membela saya, Tuhan sayang saya dan saya juga sayang Tuhan. Nah saudara, keindahan relasi seperti inilah yang harusnya dicari oleh kita. Maka di Alkitab ada contoh-contoh orang yang meskipun hidupnya tidak sempurna, namun mereka menjadi contoh di dalam hal mengejar Tuhan, di dalam hal menginginkan Tuhan. Dan banyak orang seperti ini yang juga jadi contoh di dalam periode pembuangan. Waktu mereka sudah dibuang ke Babel, sebagian besar orang-orang tidak ada kerinduan lagi kepada Tuhan. Karena di Babel orang Israel ternyata bisa beradaptasi dengan baik. Sudah di mana-mana ini jadi prinsip, orang yang pergi merantau kadang-kadang bahkan seringkali menjadi lebih sukses daripada penduduk asli. Kamu datang dari mana? Dari Israel. Kenapa ada di Babel? Dibawa sama Nebukadnezar. Sekarang sudah zaman Persia. Ya, kami ada di sini dari zamannya Nebukadnezar. Lalu bagaimana? Mau pulang? Gak usah. Karena sudah punya usaha di Persia, sudah bisa bikin toko di Persia, sudah bisa dagang, sudah bisa sukses, sudah bisa tabung uang. Mungkin orang Israel malah bisa punya perusahaan karpet Persia terbaik. Karpet Persia terbaik, kok orang Israel yang punya? Iya nih, apalagi buku cerita terbaik, juga orang Israel. Nah ini mulai ada perasaan iri hati. Saudara, orang Israel kuasai banyak hal. Nah maka ada kemungkinan kalau saudara baca dari sudut pandang ini, membaca kitab Esther, saudara jadi mengerti kenapa orang seperti Haman dapat dukungan waktu dia mengatakan saya benci sama Mordekai. Saya mau balas dia dengan membunuh seluruh bangsa dari orang ini. Loh kenapa yang lain setuju? Karena mungkin ada kecemburuan. Kenapa orang Israel lebih sukses dari kami? Kenapa kalau mereka bergiat dan akhirnya lebih sukses? Saudara, kenapa ya pendatang bisa lebih sukses dari orang lokal? Karena pendatang itu hidup mati.
Kalau tidak berhasil, mati dia. Sedangkan orang lokal, gagal pun gak apa-apa, ini rumahku kok. Kalau saya berusaha tidak berhasil gak apa-apa, aku masih di rumah. Nah itu sebabnya, orang yang terlalu lama nongkrong di rumah, itu bahaya. Sulit berjuang dalam hal apapun. Nah saudara punya anak, usirlah dia dari rumah. Usir baik-baik ya, jangan suruh dia kerja, suruh dia cari apartemen. Ini banyak orang tua ya, sudah sediakan semua untuk anak. Nak, nanti kamu nikah, sudah ada rumah papa belikan. Oh papa belikan aku rumah, di mana? Persis samping rumahku. Pokoknya ini rumahku, ini rumahmu. Nanti ini rumah adikmu. Pokoknya semua kita bersatu di dalam papa. Dalam papa, kamu bersaudara gitu ya. Jadi rumahnya pun di situ. Saudara, orang seperti ini yang gak ada kemungkinan untuk berhasil berjuang. Karena dia terlalu banyak pilihan. Kalau gagal bagaimana? Datang ke papa. Kalau tidak berhasil bagaimana? Tinggal teriak Pak. Kalau berusaha tidak berhasil gimana? Tinggal teriak papa, tambahkan modal. Ada orang bangga sekali anaknya sukses berbisnis. Kenapa sukses berbisnis? Karena saya terus tanam modal ke dia. Tapi katanya bisnisnya rugi, gak apa-apa lah ini untuk dia belajar. Anggaplah ini uang kuliah dia. Jadi papanya terus tanamkan uang di bisnis yang sudah sangat tidak efisien. Orang punya bisnis gak efisien harusnya bangkrut. Ini prinsip ekonomi, ini keadilan dalam dunia ekonomi. Adam Smith mengatakan ekonomi mencerminkan moral. Kalau saudara punya moralitas yang baik, saudara akan cinta keadilan. Kalau saudara cinta keadilan, saudara akan tahu perusahaan yang paling efisien berhak bertahan. Perusahaan yang tidak tahu bagaimana mengefisiensikan pekerjaannya, gak boleh bertahan. Tapi perusahaan yang efisien dengan menindas orang, tidak boleh ada. Nah jadi ini semua hal penting untuk dipelajari. Maka saudara sekalian, orang ini mengatakan saya tanam terus modal, saya tanam terus modal. Akhirnya anak itu gak lakukan apa-apa. Dia pergi main golf sama teman-temannya, dia beli mobil fast cars, apa itu seperti apa mobil-mobil cepat itu. Bukan Avanza. Dia beli Porsche atau apapun itu. Pokoknya saya mau senang-senang sama teman. Lalu papanya tanya, ngapain beli mobil kayak begini? Dia mengatakan, Pak dalam bisnis berelasi, kalau aku pakai mobil jelek gak ada orang lihat. Kalau aku datang pakai Porsche orang akan lihat. Hal-hal yang gak esensial yang dipikir. Lalu papanya terus tanam uang. Akhirnya orang ini lemah. Saudara, adakah orang bisa mempunyai otot yang besar, otot yang terbangun, otot rangka yang kuat? Waktu ditanya, bagaimana punya otot ini? Aku sangat rajin tidur. Gak mungkin. Apa kerjaanmu? Tidur pagi, tidur siang, tidur malam. Kapan olahraganya? Dalam mimpi. Gak mungkin jadilah. Demikian orang yang tidak ada keharusan untuk berhasil, gak akan pernah jadi. Nah itu sebabnya kalau terlalu banyak safety net untuk orang bekerja, dia tidak akan berhasil. Maka orang tua perlu lebih sadis sedikit. Tapi jangan kasar sama anak-anak. Kamu harus berani berusaha. Jangan gantung sama papa lagi. Jangan bergantung sama kesuksesanku. Cari jalanmu sendiri. Kembangkan usahamu dari nol. Kalau engkau perlu uang papa, perlakukan papa secara profesional. Nah ini penting untuk kita terapkan. Karena orang tidak mendidik anak dengan baik, anak akhirnya rusak. Jadi kenapa ya Israel bisa sukses di Persia? Karena kalau mereka nggak sukses, mereka mati. Kalau mereka gagal, mereka habis. Mereka harus sukses atau mati. Nah inilah yang membuat mereka mati-matian kerja. Banyak dari orang-orang gagal. Kenapa gagal? Karena tidak ada desakan. Nah ini termasuk saya ya, saya harus ngaku dosa. Waktu ditanya kenapa disertasi belum beres? Gak ada desakan. Disertasi jadi gak jadi, saya tetap melayani kok. Coba bayangkan kalau suatu saat, harap ini jangan terjadi sih ya. Tiba-tiba ada perkataan, engkau tidak boleh lagi jadi hamba Tuhan jika tidak S3. Mati saya, maka mungkin dalam seminggu jadi. Kenapa bisa jadi? Hidup atau mati. Nah orang Israel di Persia lakukan apapun, hidup atau mati. Kalau gagal bagaimana? Mati kamu. Dan ini membuat mereka berhasil. Lalu setelah mereka berhasil, orang-orang mulai iri. Orang mulai iri mengatakan, saya gak suka ada orang Israel di sini. Tapi Tuhan menyertai mereka. Nah di dalam kondisi seperti ini, pasti banyak orang akan mengatakan, ya sudah kita mempermuliakan nama Tuhan di tanah asing ini. Mari doakan tempat ini, karena kesejahteraannya adalah kesejahteraan kita juga. Tapi di antara mereka ada yang mengatakan, I don't think so. Kayaknya bukan usaha sukses di sini yang saya cari, yang kita cari. Harusnya kita balik ke Yerusalem. Hah? Balik ke Yerusalem ngapain? Itu tanah gak bertuan. Itu tempat banyak preman. Itu tempat banyak gangguan. Ngapain pergi ke sana? Kita sudah aman di sini. Tapi saudara, ada orang-orang mengatakan gak bisa. Kenapa gak bisa? Karena Tuhan tidak berkenan ditemui di Persia. Tuhan berkenan ditemui di baitnya. Kita perlu kembali ke Yerusalem. Kita perlu kembali bangun bait suci. Kita perlu Tuhan bukan uang. Kita perlu Tuhan bukan kesuksesan berbisnis di tanah asing.
Kita perlu Tuhan, bukan pengakuan orang Persia. Ayo kembali ke Yerusalem. Ayo dirikan kembali bait suci. Nah, sebagian dari mereka ini akhirnya datang di dalam beberapa arus. Arus pertama adalah arus dari Zerubabel, kemudian ada arus dari Nehemia dan Ezra. Ezra yang akhirnya membentuk tim untuk menghasilkan Mazmur. Maka Mazmur bisa terkumpul atas jasanya Ezra dan imam-imam di bawah pimpinan dia. Nah, maka orang-orang ini mulai balik ke tanah perjanjian. Kenapa mereka balik? Karena mereka ingin hidup di dalam menikmati Allah yang hadir. Allah hadir, maka saya bisa hidup bagi Allah. Tapi kalau Allah tidak hadir, saya tidak punya tujuan di dalam hidup saya. Allah harus hadir. Di mana Allah hadir? Allah mau hadir di baitnya. Kalau begitu mari mati-matian bangun bait suci. Kamu sudah nyaman di negeri Persia, kenapa mau balik? Karena aku tidak bisa nyaman tanpa Tuhan. Jika Tuhan tidak ada, percumalah segala sesuatu. Nah, maka orang yang kembali ke Yerusalem karena mencari Tuhan, mereka akan dipuaskan karena wajah Tuhan. Namun banyak orang yang kembali ke Yerusalem bukan karena cari wajah Tuhan, tapi mau keren-kerenan. Mau kelihatan hero, mau kelihatan mampu, mau kelihatan punya kekuatan untuk menjalankan hidup di tanah yang di Yerusalem, mau kelihatan lebih saleh dari orang lain. Maka setelah mereka kembali ke Yerusalem, kemudian mereka ada di situ, mereka mulai sadar hidup di Yerusalem kok susah, cari uangnya susah, cari kerjanya susah, berusaha susah, banyak sekali kejahatan, banyak gangguan. Lalu mereka mulai iri hati sama orang yang tidak mau kembali ke Yerusalem, mulai mengutuk mereka. Kalian orang-orang yang tinggal di negeri asing, kami benci kamu. Nah, ini akhirnya menjadi dasar kecemburuan orang Israel di tanah Palestina kepada orang-orang yang hidup di diaspora. Maka ketika Tuhan Yesus kasih contoh tentang anak yang hilang, saudara tahu ini ya. Anak yang hilang itu jahat sekali dan Tuhan tahu bagaimana memancing emosi pendengarnya. Tuhan Yesus mengatakan ada seorang anak menginginkan warisan papanya. Wah, para papa-papa yang dengar ini telinganya langsung panas. Ada anak minta warisan, kurang ajar nih anak. Lalu setelah itu warisan itu dihabiskan di negeri asing. Wah, pendengar Yesus di Yerusalem atau di Israel marah. Ada orang pergi ke negeri asing lalu berfoya-foya. Kemudian terjadi kelaparan di negeri asing dan anak muda ini gak mau pulang. Ini bodoh sekali. Nah, maka cerita Tuhan Yesus itu sangat memancing emosi. Saudara kalau baca kurang terpancing emosinya karena saudara orang Tangerang sih. Bukan orang Yahudi. Nah, orang Yahudi menyadari yang masih berani tinggal di negeri asing. Gak mau berjuang di Yerusalem. Itu orang yang kerohaniannya parah. Tapi saudara, kitab Esther menjadi kitab anomali. Harusnya orang yang tinggal di Persia mati aja. Tapi Tuhan mengatakan saya tetap jaga mereka. Meskipun nama Tuhan terselubung dan tidak disebutkan di seluruh kitab Esther. Tapi tangan providensia Tuhan kepada umat yang menolak pulang ternyata tetap ada. Wah, ini bikin kita marah ya. Waktu kita lihat ada orang tidak sesuci kita mau marahin dia. Kamu tidak sesaleh saya. Tapi Tuhan mengatakan kalau aku mau tetap memberkati mereka, jangan iri. Nah, ini sesuatu yang kita harus pelajari terus. Nah, maka saudara sekalian, orang-orang yang ingin cari Tuhan mereka kembali ke Yerusalem, mereka membangun bait suci. Tapi bait suci ternyata tidak menjadi tanda kehadiran Tuhan. Kenapa tidak? Karena Tuhan mengirimkan pesan bahwa bait suci akan dirombak, tetapi dia yang mewakili Tuhan itu Sang Mesias, dialah pengganti bait suci. Maka saudara ada switch yang sangat penting dari bait suci ke anak Daud. Ini satu switch yang sulit dipahami di dalam tradisi Second Temple. Karena tradisi Second Temple ada kontroversi yang sangat besar. Kontroversi dari tradisi imam dan kontroversi dari pengikut Davidic Covenant. Orang-orang yang mengatakan kita menantikan anak Daud menjadi raja. Ini dilawan oleh kelompok orang yang membela para imam. Dengan mengatakan tidak, imamlah yang menyatakan kehadiran Tuhan. Bait suci di dalam imamat itu yang penting. Tapi kelompok yang memahami janji Tuhan di dalam kitab Samuel mengatakan tidak. Bait suci akan tidak relevan. Bait suci pada akhirnya akan obsolet, akan tidak ada guna. Karena anak Daud datang. Nah, ini jadi kontroversi teologi yang berat sekali. Menjadi perpecahan di dalam ahli Taurat dari orang-orang Israel. Dari Farisi dan Saduki ataupun juga dari kelompok imam. Mereka punya mazhab yang bisa saling bertentangan satu sama lain dengan keras bukan main. Jadi kamu masih percaya bait suci dan imam itu yang penting? Kami tidak. Kami percaya bait suci tidak lagi relevan kecuali anak Daud datang. Nah, jadi anak Daud yang ditunggu. Yang satu mengatakan bait suci yang ditunggu. Tapi saudara, Injil Yohanes mengatakan baik bait suci maupun anak Daud, dua-dua digenapi di dalam kehadiran Kristus. Maka Kristus yang hadir itu yang harusnya kamu cari. Karena kamu menantikan bait suci dipulihkan, Kristus memulihkan bait suci. Kamu menantikan anak Daud lahir,
Kristuslah anak Daud itu. Itu sebabnya Yohanes mengatakan, bagi orang yang menanti-nantikan Tuhan, mereka akan menikmati kehadiran Kristus. Karena kehadiran Kristus adalah tanda Tuhan mau menyertai kita. Dan dengan Tuhan yang rela hadir, maka saya menjadi orang yang mungkin untuk hidup bagi Allah. Saudara, maukah engkau hidup bagi Allah? Itu tidak mungkin jika Allah tidak ada di sini. Saudara mau hidup bagi Allah, Allahnya ada di surga. Gimana caranya hidup bagi Allah? Tapi jika Allah mau berdiam di tengah-tengah kita, maka kehidupan kita yang mau menjalankan kehendaknya, itulah kehidupan yang akan dipersembahkan bagi Allah. Mari hidup bagi Allah. Karena Sang Putra Allah sudah datang. Mari hidup bagi Allah. Karena Yesus yang menggenapi bait suci dan menggenapi janji keluarga Daud sudah datang. Itulah sebabnya Injil Yohanes mengatakan bahwa semua orang yang menerima Kristus diberi kuasa menjadi anak-anak Allah. Inilah kelompok orang yang menikmati kehadiran Tuhan. Inilah kelompok orang yang menikmati wajah Tuhan. Saudara, ketika Musa melihat kemuliaan Tuhan dilewatkan di depan dia. Dan Musa cuma lihat belakang. Musa sempat mendengar nama Tuhan. Tuhan mengatakan, Tuhan, Tuhan, penuh kasih setia dan kebenaran. Penuh chesed, kasih setia. Dan penuh emet, kebenaran. Nah, ini nama Tuhan yang kedua, versi kedua yang Tuhan nyatakan kepada Musa. Versi pertama Tuhan mengatakan, Ehyeh, Asyar Ehyeh, aku yang ada sebagaimana aku yang ada. Tapi kemudian nama kedua adalah penuh kasih karunia dan kebenaran. Nah, nama inilah yang digenapi di dalam Kristus. Maka siapa yang mencari Tuhan, dia akan dipuaskan dengan kehadiran Kristus. Nah, saudara, mari miliki penantiannya Israel. Mari tunggu Mesias seperti Israel tunggu Mesias. Mari jadikan diri kita hancur tanpa Allah hadir. Mari katakan, Tuhan, jika Engkau tidak pimpin saya hancur. Jika Engkau tidak pimpin hati saya akan cemar. Jika Engkau tidak pimpin tangan saya akan penuh kejahatan. Jika Engkau tidak pimpin kaki saya akan melangkah menuju maut. Jika Engkau tidak pimpin pikiran saya akan hancur di dalam kekacauan. Jika Engkau tidak pimpin hati saya akan mencerminkan kejahatan semata-mata. Jika Engkau tidak pimpin mulut saya akan mengatakan kata-kata yang menghujat Tuhan dan yang menghancurkan orang sesama saya. Tuhan, sertai telinga saya. Jika Engkau tidak sertai telinga saya akan terbuka untuk hal-hal yang najis dan tertutup untuk hal-hal yang suci. Tuhan, tolong saya. Jika Tuhan tidak hadir, saya akan habis. Nah, inilah yang harusnya kita ketahui. Kesadaran bahwa tanpa Tuhan saya tidak mungkin lakukan apapun. Tanpa Tuhan tidak ada apapun yang beres, yang baik, yang bisa saya kerjakan. Tapi saudara, bagaimana bisa ada Tuhan? Bagaimana aku bisa mendedikasikan hidup bagi Tuhan? Hanya kalau Dia lebih dulu datang. Kalau Dia menyertai kita. Dan penyertaan itulah yang digenapi di dalam Sang Immanuel. Sang Allah yang menjadi manusia. Maka Injil Yohanes memberikan berita yang indah sekali. Injil menyatakan bahwa Kristus datang untuk menggembalakan jiwa kita melalui kehadirannya. Maka orang-orang yang menantikan Tuhan akhirnya mendapatkan kuasa menjadi anak-anak Allah oleh karena Kristus memberikannya. Sebab di dalam firman yang menjadi manusia ada kepenuhan dari kasih karunia dan kebenaran Allah. Saudara, ini satu hal yang sangat-sangat sulit dan sangat-sangat menarik untuk didiskusikan. Ada buku yang hanya mendiskusikan prolog Injil Yohanes. Artikel yang ditulis oleh banyak orang. Kemudian digabungkan menjadi satu buku yang merupakan kumpulan artikel. Hanya khusus membahas prolog firman menjadi manusia. Apa artinya the word became flesh? Apa artinya sang perkataan sekarang mempunyai tubuh? Artinya adalah Tuhan bukan hanya berbicara dari kejauhan, melainkan Tuhan berbicara di dalam konteks. Saudara, ini sangat penting. Di dalam perjanjian lama, ketika saudara mau tafsirkan, saudara tidak mungkin lepaskan konteks waktu membaca. Ketika membaca kitab Kejadian, saudara tidak mungkin lepas dari konteks Timur Dekat kuno. Waktu membaca Keluaran, tidak mungkin lepas dari konteks Taurat dan kebiasaan dan tradisi Israel. Maka konteks itu sangat penting. Sekarang ketika Sang Firman menjadi manusia, konteks bagi perkataan itu bukan lagi Israel. Konteksnya adalah humanity. Itu sebabnya dikatakan di dalam Dia ada hidup dan hidup itu adalah terang manusia. Di dalam Dia ada hidup dan di dalam hidup itu ada terang manusia. Terang bagi kemanusiaan.
Nah maka saudara sekalian, ketika sebelumnya firman Tuhan konteksnya adalah Israel, sekarang firman Tuhan konteksnya adalah seluruh kemanusiaan. Kenapa bisa begitu? Karena sang firman sekarang menjadi manusia dan dia hidup di tengah-tengah kita. Nah saudara, bagaimana hidup bagi Tuhan? Hidup bagi Tuhan sangat limpah, sangat nikmat. Itulah yang menggenapkan kemanusiaan kita. Tapi hidup untuk Tuhan hanya mungkin terjadi kalau Tuhan hadir bagi kita. Nah maka inilah yang kita bisa pahami di dalam berita Natal. Tuhan ada di tengah kita supaya kita punya makna hidup bagi Tuhan. Apa sih yang kurang dari kita? Tuhan. Kalau gitu mari arahkan hidup kepada Dia. Inilah kelimpahan yang sejati yang Tuhan janjikan. Bagaimana hidup bagi Tuhan? Jika Tuhan rela hadir di tengah-tengah kita. Mari kita berdoa. Bapa di surga, pimpinlah kami untuk memahami kelimpahan dan kenikmatan menjadi orang yang kembali bertuhan. Adam kehilangan Tuhan karena dosanya. Tapi kami kembali menemukan Tuhan ada di tengah-tengah kami. Jika Tuhan ada di tengah-tengah kami, maka kami ingin hidup bagi Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, karena Engkau rela ada di tengah-tengah kami lewat Kristus yang menjadi manusia. Maka dengan hadirnya Kristus yang menjadi manusia, kami ingin hidup bagi Tuhan. Penuhilah sukacita kami dengan izin-Mu dan juga dengan topangan-Mu dan dengan berkat-Mu untuk kami hidup bagi Tuhan. Tuhan, hidupkanlah kami di dalam iman kepada Kristus. Dan Tuhan, pertahankanlah kehidupan kami di dalam iman kepada Kristus yang terus bertumbuh oleh karena firman. Kami bersyukur karena Tuhan berkata-kata dan perkataan-Mu menjadi daging. Dan Dia hidup bersama-sama dengan kami di tengah-tengah kami. Dan kami sudah melihat kemuliaan yang diberikan kepadanya sebagai anak tunggal Bapa, penuh kasih karunia dan kebenaran. Kami mau hidup untuk Tuhan melalui mendedikasikan hidup kami bagi Kristus. Tolonglah kami ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.